A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua para murid dan santri dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini guru ada kesempatan untuk berbagi sekaligus juga menerangkan hal-hal yang penting dan pokok mengenai tentang bahasa dan manusia. Pentingnya suatu nilai kata atau bahasa dalam kehidupan manusia, terutama berbangsa dan bernegara. Para murid, para santri, guru banyak hal memberi sesuatu yang baru, juga hal-hal yang lama diulas lebih dalam dan lebih detail, karena menimbang dan meninjau juga memahami kalau toh nanti tidak diterangkan oleh guru, guru pun juga berkhawatiran banyak manusia, terutama generasi guru, tidak paham tentang apa yang dimaksud dengan suatu ucapan atau bahasa itu. Sehingga guru sering membuat suatu bahasa-bahasa diterangkan lebih detail dan lebih jelas. Para murid, para santri, ini hal yang paling pokok cara berpikirnya begini. Manusia melakukan apapun itu nomor satu ditentukan oleh pikiran, ya. Dari pikiran manusia itu nanti mengarah kepada perilaku atau perbuatannya. Pikiran manusia itu dipengaruhi dari apa yang dilihat dan apa yang didengar, termasuk suatu bahasa itu. Maka nomor satu bagi murid dan santri, pahamilah suatu bahasa atau kata atau kalimat apapun yang Anda lihat dan Anda dengar, sehingga menghasilkan sesuatu apa yang dimaksud. Kalau bahasa saja tidak paham, itu masalah nanti dalam menindaklanjuti dari apa bahasa itu atau dari kata itu. Para murid, para santri, sebelum diulas melalui video ini dengan judul Bahasa dan Manusia, guru mengingatkan dunia ini luas, tapi dunia ini pun juga bisa sempit, tergantung individu manusia dalam keadaan itu baik atau buruk, bahagia atau susah. Namun faktanya bahwa manusia kita di dunia ini hanyalah sebatas waktu yang tidak lama. Tanpa kita sadari, kita sudah masuk di pergantian tahun Masehi, usia kita pun bertambah sekaligus juga berkurang. Dengan memahami ini, guru selalu memberi sesuatu agar kalian apa yang Anda lakukan, mendapatkan sesuatu apa yang dimaksud, sehingga tercapailah tujuan apa yang diharap, terutama kita sebagai manusia. Sebelum kita kembali pada asal atau kita sebelum meninggal dunia, semoga di alam dunia seperti ini kita sudah mendapatkan kebahagiaan sekaligus syukur kalau dalam kemuliaan juga, ya. Jadi dengan kesadaran mutlak, tanpa kita sadari usia kita dalam catatan tahun kita sudah masuk catatan yang keberapa, secara ukuran pun juga tinggal sisa berapa. Itu para murid, para santri, guru mengingatkan tentang keberadaan kita di dunia. Sesuai dengan judul menerangkan bahasa dan manusia. Begini cara berpikirnya dulu, ya. Guru memahami tentang bahasa yang beredar dulu aja, ya. Di dalam pendidikan atau waktu kita belajar, terutama di dalam pendidikan beragama, kita diajarkan guru atau saya diajarkan guru-guru kita, diberilah suatu cerita atau gambaran. Dari gambaran itu adalah sosok diceritakan seakan-akan ada orang atau manusia yang bernama Nabi Adam.
Tuhan membuat Nabi Adam, setelah menciptakan Nabi Adam, diuji kemampuan intelektual tentang bahasa, sehingga diberilah pertanyaan banyak hal atau beberapa pertanyaan. Nabi Adam disuruh menyebutkan beberapa benda, beberapa suatu bentuk. Disitulah diterangkan oleh kitab itu, dan yang menerangkan pun juga guru-guru kita. Sehingga karena Adam mampu menerangkan dari bahasa itu, diangkatlah Adam sebagai khalifah untuk diturunkan di muka bumi. Dari cerita itu mempengaruhi pola pikir manusia, ya, sehingga sampai meyakini, sampai mengiyakan bahwa dikira Nabi Adam orang pertama di dunia dari negara Arab, sehingga kadang masyarakat bahkan manusia terobsesi dari negara Arab adalah sesuatu negara yang mempunyai nilai tinggi. Nah, ini diluruskan oleh guru, ya. Para murid, para santri, pentingnya bahasa. Kalau toh mengacu pada cerita yang diulas oleh guru bahwa Nabi Adam diberi pertanyaan oleh Tuhan, oleh Allah untuk menerangkan suatu bentuk atau benda, mampu menerangkan. Cara berpikirnya begini. Bahasa adalah menerangkan suatu bentuk atau benda atau keadaan. Di mana ada bahasa itu banyak atau jumlah bahasa itu banyak, menerangkan bahwa di daerah itu jumlah yang diterangkan itu banyak juga jumlahnya. Bila mengacu kepada cerita dari cerita yang diajarkan oleh guru-guru kita bahwa Nabi Adam itu dimaknakan atau dikira disangkakan dari Arab. Pertanyaannya, negara Arab punya bahasa berapa? Itu caranya. Lantas di negara Arab yang dimaksud Nabi Adam mampu menerangkan beberapa benda, di sana ada benda apa saja? Itu cara berpikirnya. Para murid, para santri, bahasa terbanyak seluruh dunia satu adalah bahasa dari Jawa. Artinya apa? Melalui video ini agar kalian para murid, para santri, khususnya kita pribumi Pancasila dan lebih khusus yang ada di Jawa, karena bahasa dari negara kita, dari suku kita, itu sangat banyak, menandakan bahwa negara yang mengandung banyak bahasa dan kata, disitulah mulai benda-benda, mineral, isi bumi, jumlah makhluk, jumlah tumbuhan, jumlah apapun sangat banyak. Karena sangat banyaknya isi di suatu wilayah itu atau negara itu menandakan bahwa negara itu kaya raya. Karena jumlah produknya, jumlah bendanya sangat banyak, sehingga mempunyai bahasa pun juga yang sangat banyak. Digarisbawahi bahwa banyaknya benda di suatu negara pastilah banyaknya bahasa itu. Banyaknya bahasa itu menerangkan jumlah banyaknya benda di wilayah itu. Lantas bila mengacu kepada sosok Nabi Adam diberi pertanyaan mampu menerangkan sesuatu bahasa, coba nanti diuji oleh guru. Nah, kalau pemahaman ini tidak paham, disitulah masyarakat itu terobsesi seakan-akan orang Arab itu orang yang kau muliakan, orang yang paling hebat. Bahkan itu cerita yang kalau diulas tidaklah tepat atau salah apa yang dimaksud. Nah, sedikit ulasan tentang bahasa seperti itu ya para murid dan santri. Satu contoh diberi gambaran oleh guru. Ada dua keluarga. Yang satu keluarga mampu disebut juga keluarga kaya. Yang satu keluarga kurang mampu atau juga disebut keluarga miskin. Coba analisa, pahami, teliti. Bila manusia itu yang mampu atau yang kaya, pasti bahasanya banyak. Mengapa? Karena jumlah benda atau jumlah barang yang dimiliki itu jumlahnya banyak. Tapi bila yang di keluarga yang satu dalam keadaan tidak mampu atau miskin,
tidak punya bahasa banyak karena jumlah barang yang dimiliki hanya sedikit. Nah, itulah buktinya bahwa bahasa terbanyak itu dari Jawa. Maka sejak dulu dan sampai kapanpun di Pulau Jawa, di bumi Jawa, kita adalah generasi pewaris dari harta yang tidak ternilai. Karena ada pemahaman yang salah kaprah sehingga kalian kita semua jadi pewaris yang rusak atau bahkan disebut juga tidak bisa bahagia, bisa juga disebut menjadi bangsa yang miskin. Karena ada pemahaman yang salah seperti itu tadi dari ulasan guru yang pertama tadi. Nah, itulah para murid, para santri mengenai tentang bahasa. Bersyukurlah tentang bahasa nanti diulas oleh guru. Para murid, para santri dipahamkan ya pentingnya bahasa ya. Kalau bahasa tidak mengerti apa yang dimaksud, itulah yang disebut dalam medis orang itu dalam keadaan tidak sadar atau gila atau mengigau. Seperti di kaset-kaset yang lain guru sudah menerangkan, banyak kita bisa mengucap tapi tidak mengerti apa yang dimaksud. Itulah yang disebut mengigau atau dalam bahasa psikolog disebut gila. Para murid, para santri coba diberi bahasa sedikit ya. Kita mengacu kepada bahasa, ada yang disebut Kiroto Boso. Guru memulai dari bahasa yang jamak aja ya, sehingga mudah dicerna oleh manusia. Bahasa yang umum aja. Satu contoh kita masuk tentang bahasa manusia yang satu dengan manusia yang lain, namanya interaksi atau bertatap muka atau bertemu. Satu contoh guru memberi bahasa ini pun juga pemahaman harus tepat dan benar karena banyaknya pendidikan yang tidak diajarkan sehingga persepsi salah. Satu contoh kata salam ya. Kata salam manusia meyakini dikira itu dari bahasa Arab ya. Kata salam itu dulu itu rangkaian dengan kata uluk salam. Jadi uluk salam itu satu rangkaian ya, satu kalimat atau bisa disebut dua kata menjadi satu kalimat, uluk salam. Nah, kalau uluk ini sudah jelas ya, itu bahasa Jawa. Lah yang salam ini loh kok dipotong katanya milik orang Arab. Nah, itulah pemahaman hal-hal yang karena kesalahan bahasa kita tidak tertata, tidak terdidik dan tidak tercatat dan tidak dicatat oleh generasi bangsa, sehingga kita rusak. Kalau bahasa kita dicuri orang, diambil orang untuk membuat kesalahan, sehingga ya rusak semua. Karena bahasanya ini tidak dicatat oleh negara. Satu contoh dengan kata uluk salam. Uluk salam itu tetembungan A dan B, uluk salam. Sekarang tegur sapa. Dari perilaku manusia makhluk dengan makhluk, kalau ketemu orang dulu, orang Jawa namanya uluk salam. Bahkan sampai makhluk yang kasar kita dengan makhluk yang tidak kelihatan atau gaib di tempat-tempat keramat, kita masih mendengar kata coba nak uluk salam karena di situ masih ada leluhur. Nah, yang unik di situ uluk itu kan bahasa Jawa yang kelihatan betul-betul Jawanya. Lah salamnya ini loh coba. Nah, karena tidak ada yang mengerti sehingga dipotong-potong rusaklah itu. Satu contoh uluk salam. Satu bukti ada di daerah Jawa Timur di wilayah Mojokerto dan Jombang. Ada namanya gunung, itu Gunung Wonosalam. Nah, apakah mungkin gunung itu orang Arab yang memberi nama? Sedangkan gunung itu jutaan tahun sudah ada. Nah, itulah para murid, para santri, semoga dengan bahasa ini Anda lebih paham ya bahwa semua itu asalnya dari Jawa, digubah dan berubah sehingga hilang makna. Yang jadi masalah dari bahasa itu tidak mengena apa yang dimaksud. Nah, itu jadi problem kalau itu dikitabkan menjadi tuntunan, diyakini sebagai tuntunan dari Tuhan. Nah, itu jadi salah kaprah, salah tafsir, sehingga apa yang dilakukan tidak ada hasilnya. Sedikit ulasan tentang bahasa.
Ada kemarin dari video guru sudah diterangkan uluk salam seperti orang Jawa itu mengandung makna atau nilai kirata basa. Satu contoh guru memakai yang simpel aja. Di video yang lain sudah diterangkan. Sugeng Rahayu. Nah, orang Jawa karena intelektualnya tinggi dari bahasanya itu pun sudah mengandung nilai. Ya coba. Kalau Rahayu sudah mudah dipahami ya. Rah itu kalau bahasa dalam tubuh rah itu darah. Ayu itu baik. Baik. Jadi darah yang baik dimaknakan sehat. Nah sekarang sugeng. Nah, sugeng itu mempunyai kirata basa. Satu contoh ya. Si A mengucapkan kepada si B. Sugeng Bu. Nah. Kata sugeng itu sebenarnya yang tepat itu untuk kaum hawa atau kaum ibu karena mempunyai nilai makna. Sugeng itu susune ageng. Ini maksudnya. Susunya ageng. Sugeng itu susunya ageng. Yang dimaksud susunya ageng itu orang dalam keadaan sehat walafiat. Nilai kehidupan, nilai kasih sayang terutama biologis itu dalam keadaan sehat normal, maka disebut sugeng. Maka kalimat sugeng adalah yang tepat adalah untuk kaum hawa atau ibu-ibu. Nah, sugeng itu diucapkan terutama dalam acara atau manusia yang dewasa. Makanya kalau untuk anak-anak tidak ada orang tua Jawa mengucapkan kepada anak kecil sugeng, nak tidak bisa. Paling teko endi nak. Nah, beda. Nah, kalau dari kata sugeng mempunyai nilai maksud susu ageng artinya sehat. Kalau orang mengucapkan itu kepada orang lain sugeng dalam arti bahasa sekarang lagi sehat ya. Nah, begitu. Lantas ada bahasa jawaban bagi yang wanita diucapkan menerima ucapan dari kaum Adam atau kaum laki-laki. Sugeng Bu, si wanita jawabnya ya sugeng karena lagi keadaan sehat. Wanita mengucapkan salam sambutan kepada pria mengatakan lujeng. Nah, lujeng itu dari kata luceng. Lu itu maksudnya alu. Alu itu melambangkan nilai prima atau nilai kejantanan. Maka orang Jawa dulu nyebut alu itu kelamin atau penis. Ceng itu kuat, strong. Nah, kalau manusia mengucapkan kepada kaum pria atau pria bilang katanya lujeng, artinya saya ini kuat dan sehat, masih mampu terutama tentang kasih sayang atau biologis. Nah, itulah para murid, para santri, hal-hal bahasa seperti ini kita pun kadang tidak paham. Sehingga kalau ada orang mengucapkan itu tidak mengerti ini apa. Nah, itulah satu contoh para murid, para santri tentang bahasa yang sering diucapkan. Semoga ini bermanfaat ya. Lantas tentang bahasa ini, guru mengacu kepada bahasa yang ada di tubuh, sehingga ini nanti menjadikan manfaat dan bisa juga digunakan atau diaplikasikan, diimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Karena untuk membaca nama suatu tubuh, itu dalam wejangan orang-orang terdahulu itulah yang disebut maca tulis tanpa papan, papan tanpa panggonan, gumantung tanpa centelan, limput lelimputan tanpa wewayangan. Itu bahasanya dulu begitu. Satu contoh, semoga ini nanti bermanfaat ya para murid. Leluhur kita dulu sudah membuat bahasa ya. Satu contoh, manusia semua mempunyai keinginan dan kebutuhan. Di samping ada keinginan dan kebutuhan, manusia ada mengalami namanya problem atau keadaan yang tidak baik. Untuk menghasilkan sesuatu petunjuk, bukanlah seperti yang di era-era sekarang.
selalu datang ke tempat-tempat orang yang dikirai orang sakti, ke ulama, ke kiai, ke paranormal, ke dukun. Bukan. Orang-orang dulu makanya diberilah sesuatu nama di atas kepala, namanya rambut. Nah, kepala adalah sesuatu sari pikiran. Dari pikiran itulah manusia akan mendapatkan sesuatu gambaran atau inspirasi. Disebutlah orang-orang dulu namanya rambut. Rambut mempunyai makna atau mempunyai arti atau pesan yang ditangkap sebagai manusia. Orang-orang terdahulu memberi rambut dieram kanthi lembut. Maksudnya bila ada satu keinginan atau suatu permasalahan tidak boleh terlalu gopoh atau gegabah. Dieram itu diberi saringan, ya, bahasa sekarang disaring, diayak begini. Ibaratnya ada pasir, ada benda-benda yang lebih keras kerikil, ini diayak gini. Nah, kalau orang dulu bilang diayak, ditintingi, diibaratkan dalam orang meditatif atau beragama, la ilaha illallah. Maksudnya begitu. Itu hanya peribahasa ya, bukan terus kita di tempat-tempat ibadah mengucapkan bahasa-bahasa Arab lantas begini. Nah itu hal yang sangat koplak, sangat konyol. Jadi semoga ini sangat membantu ya para pemirsa dimanapun. Maksudnya untuk mencapai atau mendapatkan inspirasi atau mendapatkan sesuatu yang baru tentang menyiapkan hari esok, itu diram kanthi lembut, direnungkan, diresapi. Itu namanya diram kanthi lembut. Dari permasalahan itu nanti kita harus bagaimana untuk menyiapkan hari esok biar lebih bermanfaat kehidupan kita, mendapatkan berkah rezeki di dunia, untuk keluarga bagaimana. Maka kalau malam ini namanya berpikir, nah, untuk merenung sejenak, bukan meresapi nasib yang buruk, bukan. Menyiapkan hari esok, apa yang aku lakukan, kalau tadi kurang baik atau gagal, aku tadi kurang apa. Nah itu maksudnya. Nah dari rambut dieram kanthi lembut, dipikir dengan teliti, bahasa sekarang adalah dianalisa, baru turun dari rambut namanya bathuk. Nah, tatkala bathuk mempunyai makna diembat-embat ben kepethuk, dianalisa dari apa kekurangan, apa yang harus disampaikan, baru kepethuk. Tek namanya orang dulu nyebut jitok, ketemunya di belakang. Makanya jitok itu temunya di belakang dari muka manusia. Artinya solusi itu ketemunya di belakang setelah kalian mau berpikir, mau menganalisa. Nah, tatkala sudah ketemu jitok, ketemu satu yang dituju untuk solusi yang harus dilakukan, dari bathuk turun assalamualaikum, namanya alis. Alis adalah pelindung dari keringat yang turun, capek, penyakit, susah, bakteri, masalah. Alis itu sebagai pelindung agar tidak kena mata, sehingga kalau ada kotoran, ada karma, ada keburukan, ada dosa, itu turun ke samping atau turun di sini, tidak mengenai sesuatu kehidupan, disebut penglihatan. Makanya alis itu orang dulu nyebutnya kalis sambikolo. Jadi artinya siapapun kita para pemirsa, kalau ada masalah atau ingin inspirasi, betul-betul sari pikiran digunakan, dicerna, dianalisa, ditemukan satu titik. Itu nanti mendapatkan petunjuk atau hidayah. Kalau ada masalah atau problem, itu nanti kalis sambikolo ya. Kalis sambikolo itu kurang masalah, masalahnya lebih berkurang ya, dipahami. Jadi kalis sambikolo atau dimaknai itu masalah lebih kecil, mudah untuk berhasil, itulah disebut kalis sambikolo. Nah, tatkala permasalahan ini tidak mengena dari tujuan karena meripat atau paninggal adalah sesuatu harapan, yang buruk akan nyimpang begini. Nah, tatkala yang buruk nyimpang, disinilah kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita gambarkan, apa yang kita cita-citakan. Nah,
sedikit gambaran tentang apa yang ada di sini. Pandai-pandailah kita para pemirsa gunakan sebaik-baiknya dengan memahami seperti ini. Kalau ada problem, ada permasalahan, jangan terlalu gopoh. Duduk meditatif, menghadap kepada Tuhan, ke tempat-tempat orang-orang yang tidak berguna, diberikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bukan begitu. Semoga video ini sangat membantu ya para pemirsa dimanapun berada. Sekarang guru masuk ke bahasa yang lain, karena ini pun juga banyak yang tidak mengerti. Guru masuk bahasa yang beredar. Satu contoh tadi, sugeng, susune ageng, luceng, lujeng di situ. Itu bahasa Jawa semua. Ini agak jorok ya, tapi untuk dipahami karena ini menerangkan bahasa. Orang Jawa nyebutnya kelamin dulu itu Assalamualaikum kontol ya. Apa itu mana? Kontol. Itu maksudnya dikongkon notol itu loh, dikongkon notol, dikon nyucuk itu loh maksudnya. Makanya orang laki-laki dulu disebutnya itu kan ayam jantan nyucuk, burung nyucuk, notol. Nah, dikongkon notol. Nah, berhubung nilainya itu bentuknya ya, bentuknya yang panjang gini. Nah, dulu dari leluhur kita diberi sesuai sifat dan gunanya, namanya Assalamualaikum peli, dibuat nyumpeli. Nah itu loh, untuk menutupi lubang, tapi ya, jangan lubang istrinya orang, dosanya besar itu. Nah, sedikit para murid, para santri agar kalian tahu bahwa semua itu mengandung makna. Tapi guru pesan ya bagi para pemirsa, kalau sudah mengerti hal-hal seperti ini, kalau mau mengucap tolong disalamkan dalam hati. Satu contoh, mau menyebutkan sesuatu organ tubuh, itu Anda harus atau wajib mengucapkan disalami. Satu contoh, guru tadi menyebutkan mata, mau nyebut ini di dalam Assalamualaikum mata, mau ngomong kelamin tadi kan kontol, Assalamualaikum, biar tidak berdosa atau tidak kena walat kalau ilmunya begitu. Nah itu satu sedikit gambaran tentang nilai-nilai makna, karena itu nanti akan mendapatkan kehidupanmu lebih berkah atau mudah selamat. Nah sebenarnya untuk menyebut organ tubuh itu harus dibahasakan. Kalau mau dibuka oleh guru filenya, sebenarnya ilmu untuk muksa itu loh. Orang muksa itu seperti itu, menyebut organ tubuh ini disalami di dalamnya. Setahun sekali ini dirawat. Bukan seperti yang digambarkan seperti di luar sana, bukan ya. Sedikit bocoran dari guru. Masuk tentang bahasa di dalam agama, ini juga penting karena tidak paham ya. Karena ini ngomong tentang bahasa agama, karena bahasa agama ini sudah ditulis di kitab. Kalau para pemirsa, kalau umat tidak mengerti sejarah bahasa, lah ini jadi permasalahan di dunia, di negara kita sampai ini hari. Karena permasalahan itu kurang lebih 600 tahun masa lampau. Ada gambaran yang pas dan tepat dan saya sampaikan meskipun di video yang lain sudah sampaikan. Pahami yang tepat dan benar bahwa Islam asalnya dari Jawa. Rumusnya di situ dulu. Satu contoh ya. Masa lampau sekarang aja kita Anda masih ngerti Islam identik dengan yang belajar namanya santri. Nah, tidak ada di Arab santri itu, tidak ada, itu bahasa Jawa. Artinya Islam itu ya dari Jawa itu loh ya. Santri itu mempunyai makna, san itu isi ya, isi atau menjalankan, tri tiga perkara di situ. Mana santri itu mempunyai perilaku yang bersih, yang baik. Agar menjadi sosok kiai, tiga perkara dikuatkan. Nah, tiga perkara itu nanti apa yang diajarkan di ilmu guru itu. Sementara diulas dari bahasa santri. Santri mempunyai nilai atau manusia yang menjalankan tiga perkara di situ. Hukum tiga sudah diterangkan banyak hal ya. Ada akhlak, ada ilmu, ada peranatan yang lain. Kalau dikembangkan di dalam sholat nanti ada guru yang benar, orang tua dan mertua. Tiga ini yang dijalankan sebagai santri ya. Jadi dimaknakan atau manusia untuk menjadi santri dididik untuk menjalankan tiga perkara agar mempunyai perilaku yang baik,
nilai-nilai kebersihan dan kesuciannya itu ada. Nah, di bawah santri ada nilai bahasa itu lebih rendah dari santri, itu namanya murid. Beda ya. Jadi klaster yang di bawah santri ini masih murid. Murid itu apa guru maknanya? Murid itu assalamualaikum, umure morat marid. Artinya manusia ini masih sangat bodoh atau sangat sedikit pemahaman pengertian tentang kehidupan. Maka dari bahasa yang tepat itu disebutlah dari murid dulu dibina, diajarkan tentang bahasa-bahasa dengan perilaku pengenalan-pengenalan, baru masuk ke ranah menjadi santri. Santri dididik secara keilmuan sebenarnya ini 20 tahun, baru lulus naik kelas namanya jadi kiai. Ini semua ini bahasa Jawa. Maka yang disebut kiai ini harus mampu melampaui santri. Di sini ada tahapannya ini. Nah, kesalahan atau kekurangan di negara Republik Indonesia atau di sistem keislaman, sistem ini tidak ada. Orang yang bisa bahasa Arab kok sebut kiai. Orang yang suka ke masjid kok sebut kiai. Artinya rancu di situ itu bertahun-tahun, bahkan sebelum merdeka rancu. Sehingga sekarang orang yang kau sebut kiai, karakter, kelakuannya, kemampuan, keilmuannya semua zong. Karena ada konsep yang salah. Nah, kalau sudah tahu santri bahasa Jawa, kiai bahasa Jawa. Nah, yang blok ya. Satu contoh kitab Al-Quran. Bahasa Jawa dulu bukan al karena tidak ada bendanya. Maka dulu namanya Quran. Maka Quran maknanya nasihat. Ditulis menjadi benda namanya Al-Quran. Itu semua substansinya dari Jawa. Sebelum Quran ditulis, Al-Quran sebelum ditulis, substansi dasarnya namanya turutan. Nah, itu semua bahasa Jawa ya, para murid, para santri. Karena digubah orang-orang bermain demi kepentingan, membodohi dirinya sendiri, membodohi lingkungan, membodohi santrinya, membodohi muridnya. Ya rusak semua ini. Nah, itu satu contoh ya. Jadi itu semua bahasa kita ya, semua dari sini digubah ya, Quran di situ. Coba guru masuk satu contoh tentang di Islam santri sudah ketemu, sholat. Nah, nek iso ojo telat. Di video yang lain sudah diterangkan guru, ya kan? Sholat, lah itu bahasa Jawa. Lah lantas gimana kok katanya ada orang dari Arab naik ke langit? Bukan, itu kiroto boso. Sholat nek iso aja telat. Ramadan dari roh dan wadon loh. Wadon itu kan bahasa Jawa para murid, para santri. Lah kok ada perintah-perintah itu nanti diulas oleh guru. Satu contoh yang lagi kadang banyak dilakukan di YouTube, di tempat-tempat ramai namanya tablik akbar. Coba para murid, para santri coba ya. Ada bahasa tablik akbar. Menurut Anda seluruh dunia, seluruh Indonesia, Anda mengatakan itu kan bahasa Arab ya. Iya. Kita uji nanti. Tablik akbar ya, tablik itu dari bahasa orang Jawa itu tablek. Tablek itu artinya menyampaikan, ditablek. Hei Kang, hei Cak, hei Mas, hei Lur, dikenakan tubuh ini nanti tablek. Makanya tablek itu menyampaikan apa yang dimaksud. Itu bahasa Jawa semua ya para pemirsa seluruh Indonesia. Anda terkecoh. Lah akbar itu apa? Akbar itu dari kata bar. Bar itu bahasa keadaan orang Jawa. Bar mangan, bar madang, bar kerja, bar turu. Dikatakan dimaknakan besar, itu maknanya luas karena selesai. Nah, bahasa-bahasa seperti inilah para murid, para santri, para pemirsa, karena tidak tertulis dengan tepat dan benar dan tidak
tidak diajarkan kepada bangsa dan negaranya, sehingga ini rancu, rusak global seluruh Indonesia. Nah, rusak total seperti ini, bangsamu hancur, politiknya hancur, ekonominya hancur, buminya hancur. Nah, itulah para murid, para santri, satu contoh mengulas suatu pentingnya bahasa. Anda harus paham. Sholat, nek sojo telat, Ramadan, Syawal, itu semua bahasa Jawa, ya, bahasa Jawa. Nanti ada katanya surga dari bahasa suwargono. Su itu lebih, war itu luas, go itu lego, neraka jadi neraka, neraka, nerakala lho. Nah, artinya kalau ini tidak terjawab, ini tidak terkupas, Anda mendengar kalimat itu, Anda berhalusinasi sesuatu hal yang tidak jelas. Anda melakukan bentuk yang tidak jelas. Diterangkan di dalil yang lain, pekerjaan manusia yang jelas disebutlah pekerjaan sia-sia. Pekerjaan sia-sia dihukumi dalam kitab kita, dalam agama kita, itu pekerjaan setan. Lantas bagaimana guru? Makanya yang dilakukan orang-orang beribadah itu yang tidak mengerti substansi bahasa dasarnya, itu pekerjaan setan. Lantas berapa tahun? Ya problem. Sama orang tua guru ini pun juga korban agama seperti itulah. Ini bagaimana ini seluruh dunia ini. Nanti cobalah diulas oleh guru ya tadi apa Ramadan, udah ketemu, Syawal. Semua bahasa Jawa. Sedikit pemahaman tentang bahasa semoga sangatlah berguna. Nanti ditambahi guru dengan judul yang lain, semoga bermanfaat video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.